ini Khotib berwasiat untuk pribadi serta seluruh hadirin sidang Jumat agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hamba yang bertakwa menyadari betul tidak ada yang mencari dalam hidup dan kehidupannya kecuali mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagi orang yang bertakwa mempelajari Islam untuk diimani, difahami dan diamalkan. Berbeda dengan para Islam mempelajari Islam hanya dijadikan sebagai objek sains, sebagai pengetahuan yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan karena profesinya membahas keislaman. Lain halnya dengan orientalis, mereka mempelajari Islam tetapi untuk mencari celah untuk menyalahkan Islam yang kelak umat Islam rapuh dengan Islam itu sendiri. Dan beberapa abad yang lalu para orientalis itu berkumpul di Jerman. Mereka mempresentasikan hasil temuan-temuan mereka, ingin menunjukkan kelemahan dari sisi ajaran. Sedangkan dari kalangan ulama Islam diwakili oleh ulama terkemuka bernama Syekh Muhammad. Ketika para orientalis mempresentasikan titik lemah ajaran Islam yang tidak layak dianut oleh para penganutnya, dengan sangat mudah dan secara ilmiah Syekh Muhammad bisa menjelaskannya sehingga para orientalis mengakui kesempurnaan ajaran Islam baik di Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai pada saatnya seorang filosof bernama Joseph Ernest Renan bertanya kepada Syekh Muhammad yang diawali dengan sanjungan serta pengakuan ilmiah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad. Wahai Abu, aku akui secara ilmiah penjelasan ilmiah tentang kesempurnaan ajaran Islam. Aku akui penjelasan ilmiah tentang kesempurnaan Al-Quran yang kau sampaikan. Aku akui kesempurnaan Sunnah yang telah kau sampaikan. Dan aku akui kesempurnaan Rasulullah yang menjadikan pangkal umat Islam. Tapi di manakah sekarang kesempurnaan Al-Quran itu kini diamalkan? Di manakah kesempurnaan Sunnah Nabi itu kini diamalkan? Di manakah kesempurnaan sosok sempurna sebagai contoh teladan umat Islam itu kini diamalkan? Saya Muhammad yang sangat fasih menjelaskan kesempurnaan Islam dengan percaya dirinya itu tidak mampu menjawab pertanyaan dari Renan ini, melainkan tertunduk malu dan berlinang air mata. Sampai-sampai aku berujar, "Dhahabtu ila biladil gharbi, ra'aitul muslimin wal Islam, wa dhahabtu ila biladil arabi, ra'aitul Islam wal muslimin." Ucapan Syekh Muhammad ini menjadi otokritik bagi kita umat Islam. Aku pergi ke negara barat, aku temukan Muslim tapi aku tidak temukan Islam. Tapi aku pergi ke negara Arab, aku temukan Islam tapi aku tidak temukan Muslim. Ternyata titik kelemahan umat Islam sebagaimana sempat dipertanyakan oleh Syekh Basudin Imam besar kerajaan Sambas ketika merebutkan negara-negara barat Islam dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang notabene tidak beragama Islam. Mengapa ini terjadi? Beliau berkirim surat dan suratnya itu sampai di meja redaksinya Syekh Rosid Ridho. Oleh Syekh Rosid Ridho dilanjutkan ke ulama senior bernama Syekh Arsalan. Oleh Syekh Arsalan dijawab pertanyaan penting dari Syekh Basudin ini dan jawabannya itu kini menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Limadha ta'akhkhara al-muslimun wa limadha taqaddama al-ghayru. Mengapa umat Islam tertinggal umat lainnya? Kesimpulan besar buku itu menyatakan atau menegaskan umat Islam tertinggal karena meninggalkan ajarannya yang benar, sedangkan umat lain maju karena meninggalkan ajarannya yang keliru. Ini kesimpulan besar yang penting harus kita lakukan bersama. Sudahkah implementasi ajaran? Sudah gabung bersama dengan pengamalan? Sudahkah idealita ajaran Islam sejalan dan sejalan dengan realita perilaku umat Islam? Atau antara ajaran Islam dengan perilaku Muslimnya masih laksana api jauh dari pangkat? Ketika ini masih terjadi, maka kehebatan Islam tidak akan terbukti. Islam hebat di kawasan,
Islam harus di sejarah, Islam sempurna di ajarannya, tetapi acak-acakan dari sisi pemahaman. Hadirin sedang berubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas ketika Nabi migrasi dari Mekah ke Yatsrib di hadapan umat Islam dan juga non-Muslim, yang ini diyakini sebagai hadis pertama yang beliau ucapkan di hadapan para sahabat, baik sahabat Muhajirin maupun Ansor, bahkan mereka yang tidak menganut agama Islam. Kesempurnaan Islam itu diawali dari 4 hal penting ini yang ditegakkan. Ini mudah dipahami, mudah diamalkan, dan mestinya terus kita doakan. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Salam dalam arti sempit adalah mengucapkan salam yang biasa umat Islam ucapkan, baik secara ritual ataupun secara sosial. Tetapi salam dalam pengertian adalah sebagaimana filsafat sholat diawali dengan takbiratul ihram, menguatkan kamu minallah, yang diakhiri sholat itu dengan mengucapkan salam seraya mengelok ke kanan dan ke kiri, mengingatkan kita harus mampu memberikan keselamatan ke sebelah kanan kita, ke sebelah kiri kita, baik dengan lisan ataupun perbuatan kita. Afsus salam, sebarkanlah salam. Hati harus mengukir niat memberikan keselamatan kepada orang lain. Kemudian ucapan harus selamat dan menyelamatkan, karena selamatnya manusia adalah karena selamatnya lisan. Sesuatu yang menyakitkan ternyata bukan karena cubitan atau pukulan, tetapi ucapan yang menyayat dan mendekati seseorang. Karena itu saya Arab berkata, "Qaddur dan jadi saya kubur, walaupun 5 jauh lisan." Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tetapi lisan melukai hati kemana obat tidak dicari. Karena itu terdapat prinsip-prinsip komunikasi dalam Al-Quran sebagai bagian dari lisan yang dituliskan ataupun lisan yang dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Ketika seorang anak berkomunikasi dengan orang tuanya, maka menggunakan bentuk komunikasi qaulan karim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Seorang murid, seorang junior kepada seniornya mesti mampu membangun komunikasi qawlan karim, komunikasi yang mulia, yang diikuti dengan rendah, ketawaduan atau diikuti dengan ketawaduan, tidak membentak dan menggunakan bahasa yang mulia yang diiringi dengan doa dan pengharapan. Berbeda prinsip komunikasi dari orang tua, dari guru dan senior kepada juniornya. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida wal yakhshal Allahu 'atifa wa lam lahu an yakhshafu mudhari wa zulmun bidah wa istinbatuhu sifatul am al-asl fil amri lil wujud. Wajib merasa khawatir, merasa takut, meninggalkan generasi-generasi yang lemah untuk tidak menghasilkan generasi-generasi yang lemah. Maka perlu ketegasan termasuk dalam berkomunikasi dari orang tua kepada anak-anak. Maka bentuk komunikasinya adalah qaulan sadida, bentuk komunikasi persuasif edukatif, mendidik, menjelaskan dengan tegas yang tidak terlalu diplomatis sehingga mudah diamalkan oleh anak-anak kita. Hadirin sekalian rahimahumullah. Lain halnya komunikasi rakyat kepada pimpinannya, seburuk-buruknya pimpinan, Al-Quran menuntut tetap kita harus santun. Maka bentuk komunikasi Nabi Musa kepada Fir'aun bentuknya adalah qaulan layyina, bentuk yang sangat diplomatis. Andai bentuk kata dan bahasa ini sudah kita jaga, kita atur strategi proporsional, sudah mencerminkan keimanan yang sangat tinggi, sebagaimana hadis menegaskan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia akan berkata dengan baik, aw liyasmut. Jika tidak bisa, maka ia akan diam semata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatan lisan ini harus diikuti dengan bentuk memberikan keselamatan dengan perbuatan dan perilaku. Di sini berlaku nurun kamu tutup, malam kamu susah, merah obor kamu terpokok, merah itu kamu terlebih. Sehingga hidup kita betul-betul fairnas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia hanya bermanfaat bagi manusia lain. Musik-musik yang haram didengar itu adalah bunyi-bunyian berupa sendok bersentuh piring yang terdengar oleh kaum fakir dan muslim yang tidak menikmati hidangannya. Maka pantas
ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku menitipkan masjid dan aku titipkan fakir dan miskin. Hadirin sedang lupa yang dirahmati Allah. Tentu makna itu lebih luas lagi. Absus salam akan menciptakan suasana saling mencinta. Karena Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah engkau ingin aku sampaikan satu hal yang ketika engkau mengamalkannya, engkau akan saling mencintai satu sama lain? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Apa gerangan satu perkara yang bisa saling mencintai satu sama lain? Baginda Nabi menjelaskan, afsus salama bainakum tahabbatu. Sebarkan salam, kalian akan saling mencinta satu dengan yang lain. Energi cinta dan rasa cinta dari masyarakat dengan masyarakat, energi cinta dari masyarakat dengan pemimpin, energi cinta dari pemimpin kepada masyarakatnya ingin sangat penting untuk terus dipupuk subur. Dengan diantaranya adalah afsus salam, saling menyebarkan salam, memberikan keselamatan satu dengan yang lain. Yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Bahkan pentingnya silaturahim ini bukan hanya kita sambungkan kepada mereka yang menyambungkan silaturahim, tetapi kita berupaya menyambungkan silaturahim kepada mereka yang berupaya memutuskan silaturahim. Sehingga bahasa hadisnya silman qata'ah, sambungkan kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Dan efek silaturahim yang positif, kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan usianya atau dipanjangkan umurnya dan diberkahkan rezekinya adalah silaturahim satu dengan yang lain. Yang ketiga, wa at'imu ta'am, kata Nabi. Wa at'imu ta'am, berilah makan mereka yang membutuhkan makan. Pengentasan kemiskinan, berita kaum duafa tidak mungkin hanya bisa data. Pengentasan kemiskinan dan berita kaum duafa tidak mungkin hanya diseminarkan. Sedangkan kita sering mendengar seminar pengentasan kemiskinan, tetapi datang orang-orang kaya di hotel yang mewah dengan fasilitas yang mewah, sedangkan mereka tidak pernah merasakan fakir dan miskin. Sudah nampak adanya politisasi dan komersialisasi nasib orang-orang miskin. Kalau ini terjadi, maka yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Jika itu terbukti, maka sudah bertabrakan dengan Al-Quran. Quran menyatakan jangan bergulir harta kekayaan dengan orang-orang segelintir orang saja, tetapi harus bergaul kepada mereka, kaum fakir miskin dan duafa. Menjembatani ini bentuknya bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, dan bentuk-bentuk lainnya. Dan kita tidak bisa kita pungkiri, ketika pembangunan infrastruktur semakin baik, gedung-gedung semakin bertingkat, mal-mal mewah berdiri di mana-mana, apartemen dan juga hotel-hotel semakin mencakar langit, tetapi kita masih melihat di bawahnya, di pinggir-pinggir jalan, saudara-saudara kita yang terkapar di pinggir-pinggir jalan, tidur beralaskan koran dan beratapkan awal. Semakin banyak pakar ekonomi dan ahli sosial, tetapi kenapa rumah-rumah gerobak semakin banyak di mana-mana? Semakin banyak pakar yang hebat, tetapi tidak menyentuh permasalahan. Bukankah ini sindiran kepada kita? Jangan-jangan ilmu kita adalah ilmu yang elit, yang cenderung elitis, yang kemudian hanya asik di meneragani perguruan tinggi. Kalau itu terjadi, maka pidato perguruan tinggi mengingatkan di antara fungsinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya dalam bentuk formal yang melahirkan hal yang sangat formalitas, tetapi pengabdian kepada masyarakat adalah hidup bergaul dengan mereka. Apa yang kita makan, mereka makan juga. Apa yang mereka rasakan, kita rasakan pula. Syukur-syukur yang kita rasakan, mereka rasakan. Artinya merasakan kebahagiaan dan kesenangan serta ketenangan. Ingat, kita pun beragama bisa dicap sebagai para pendusta agama. Ketika Al-Quran menyatakan nawaitan dan diikan bin bidi, padahal dan dia tuh yatim, walai hukum kalau amin miskin. Kita dijustifikasi Allah sebagai para pendusta agama ketika kita tidak mampu membahagiakan kaum fakir miskin dan duafa. Mungkin kita banyak yang memiliki koleksi barang langka atau hewan-hewan langka, binatang-binatang langka. Kita pelihara di luar lingkungan kita, tetapi Nabi mengajarkan peliharalah anak yatim, peliharalah kaum fakir dan miskin. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wasulu billahi wan nasunya. Ini filosofinya adalah mampu melek di tengah kegelapan. Karena sholat malam diajarkan pada waktu malam. Malam itu gelap gulita, tetapi gelap dan terang tidak ditentukan oleh cahaya semata. Karena gelap dan terang semuanya ditentukan oleh mata kita masing-masing. Meskipun di masjid
bertabur cahaya. Tetapi kalau mata kita pejamkan, maka akan merasakan kegelapan. Tetapi malam nanti di tengah gelap gulita, kalau kita melihat ke angkasa, akan melihat kilaunya bintang-bintang di angkasa luar. Selalu ada titik cahaya pada setiap gelapnya peradaban kehidupan. Maka dia mulai maknanya adalah sholat malam, tetapi makna lainnya adalah mampu berpikir apa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Kalau kita sudah mampu menegakkan 4 hal ini, yaitu afsus salam, wasilul arham, wa atimu ta'am, wa shulu bilail wa nasumiyah, maka akan mendapatkan tadkhulul jannah bisalam, akan masuk surga bertabur keselamatan. Surga metafor kebahagiaan dunia dan metafor kebahagiaan akhirat. Surga digambarkan oleh Allah yang Maha Kaya, yang akan memberikan surga kepada hamba-Nya, bukan hanya di akhirat nanti, tetapi Allah mampu memberikan surga di dunia ini berupa kebahagiaan, ketenangan, dan kesenangan, baik di tingkat pribadi ataupun orang lain. Jika kita tidak bisa mampu menegakkan ini, kita khawatir termasuk apa yang dikhawatirkan oleh Allah oleh kita semua terhadap firman Allah dalam Al-Quran, ancaman kehancuran suatu bangsa, suatu negeri. Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha wa haqa 'alaiha al-qawlu fa damarnaha tadmira. Andai kami bermaksud menghancurkan suatu negeri, kata Allah, maka aku utus kepada negeri itu kaum mutrafin. Siapa kaum mutrafin ini? Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqali dalam Zubdah Tafsir bin Fathul Qadir menyebutkan kaum mutrafin itu ada 2 golongan. Yang pertama adalah al-mulkul jahil, pemimpin-pemimpin zalim. Karena pemimpin bagi suatu negeri laksana mesin pada sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, maka kendaraan tidak bisa berjalan dan penumpangnya mustahil sampai ke tujuan. Inilah pentingnya memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpinnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sibuk suksesi kepemimpinan, tetapi kita bertanggung jawab melakukan kaderisasi kepemimpinan, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang profesional dan mampu menempatkan orang benar pada posisi benar, mampu menempatkan orang salah pada posisi yang salah. Tidak sebaliknya, menempatkan orang benar pada posisi yang salah atau menempatkan orang salah pada posisi yang benar. Hadirin sekalian, yang kedua, yang disebut kaum mutrafin adalah al-aghniya'ul jahil, orang-orang yang kaya tetapi tidak berderma, sehingga dia menambah kekayaannya tetapi tidak berbagi kepada sesama dan tidak menjadi penebar kasih sayang dengan harta yang dimiliki. Mudah-mudahan hadirin dan rahimahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan negeri ini negeri bagi penduduk hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang senantiasa banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk haqqul Allah. Tetapi yang mampu melaksanakan haqqul binanas, bertebar kasih sayang kepada sesama, bahkan haqqul alam, membangun relasi positif kepada alam. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum sayyidun fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum